Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pimpinan, Pak Budi Ari, Pak Ferry, dan seluruh jajaran yang hadir pada kesempatan hari ini. Pertama, saya sampaikan selamat Pak sudah terpilih, diberikan amanah menjadi Menteri Koperasi UMKM, Menteri Koperasi Pak, begitu. Kalau dulu Bapak terpilih di periode sebelumnya, rakyat banyak berbisik-bisik, Pak Budi Ari jadi menteri, nggak kaget kita karena orang dekatnya Pak Presiden Jokowi waktu itu Pak ya. Tapi sekarang Bapak terpilih menjadi Menteri Koperasi, ini adalah bukti Bapak orang yang bisa kerja, kan begitu. Nah, artinya Presiden Jokowi bukan karena kedekatan Bapak dengan Presiden Jokowi, tapi karena memang Pak Budi Ari yang punya kapasitas untuk menjadi pembantu Presiden di periode ini Pak, begitu. Nah, yang pertama Pak Budi Ari, saya menanggapin soal paparan Bapak di halaman 7 Pak. Jujur saya agak sedikit kaget dari anggaran dulu Pak, ketika Menteri Koperasi UMKM digabung, itu anggarannya 686 miliar saja begitu. Tapi memang waktu itu ya begitu aja, kita 5 tahun di sini melempem kayak kerupuk begitu Pak. Nah, tapi harapan kami dengan anggaran 2,1 triliun, jujur kami agak kaget, 2,1 triliun Pak. Jangan di dapil kami di Jawa Timur dibelikan dawet, banjir itu provinsi kami Pak. Nah, maka harapan kami Bapak tidak main-main dalam hal ini, kami minta KPI-nya apa Pak. Nah, kalau tadi pagi kami coba baca-baca Renstra 2020-2024 Kementerian Koperasi UMKM, di situ ada satu hal uraian menarik Pak, bahwa ternyata Selandia Baru, Korea Selatan, yang itu bahkan mereka negara kapitalis, tapi ternyata koperasinya mampu menyumbang terhadap PDB 20% Pak. Kita, Indonesia, yang bahkan punya Menteri Koperasi sejak zaman kita merdeka, tapi hanya mampu berkontribusi terhadap PDB 6%. Nah, bahkan kata Pak Menteri barusan 1%. Nah, ini kan tragis Pak. Nah, setelah kami baca lebih dalam di Renstra, Bapak harus baca, itu menarik, tadi pagi saya baca di Renstra, ternyata kenapa Selandia Baru bisa berkontribusi sekian besar terhadap PDB-nya, koperasinya, padahal tidak punya Menteri Koperasi UMKM, padahal negaranya negara kapitalis. Tapi ternyata dia tidak hanya bergerak di koperasi simpan pinjam Pak, tapi di produksi, yang salah satunya adalah produsen ternak, yang hari ini peternakan mereka jadi peternakan yang maju seperti sekarang. Nah, begitu juga dengan harapan kami, 2,1 triliun itu Pak, dulu aja dari 688 miliar, itu hampir setengahnya bermasalah di LPDB, hingga direkturnya saat itu dijebloskan KPK ke Sukamiskin begitu. Maka harapan kami ingin tanya, 2,1 triliun, yakni tidak duit sedikit Pak, maka harapan kami ingin tanya, apakah Bapak sanggup ketika dana itu kemudian kita setujuin, diberikan oleh pemerintah, koperasi ini bisa berkontribusi, kita tidak mulu minta 20% seperti negara Selandia Baru atau Korsel. Bapak 12% sanggup nggak untuk bagaimana koperasi bisa berkontribusi terhadap PDB kita, begitu Pak. Kemudian yang kedua Pak Menteri, hari ini mungkin panjenengan sudah tahu bahwa di Boyolali ada 1.300 peternak sapi susu perah yang itu terancam gulung tikar karena UD Pramono sedang dalam kondisi tidak baik, bahkan rekening yang diblokir oleh pajak begitu Pak. Nah, sedangkan ini mereka peternak sapi perah ini, mereka ekosistemnya sudah terbentuk Pak. Nah, maka kita minta Menteri Koperasi untuk turun ke sana, begitu Pak, untuk menghimpun dari 1.300 ini agar mereka tidak ikut-ikutan gulung tikar. Dengan cara apa? Mementoring mereka Pak. Kalau Kementerian Pertanian aja punya penyuluh pertanian, maka harapan kami ke depan Kementerian Koperasi juga punya penyuluh koperasi. Agar 1.300 orang ini yang sudah ekosistemnya terbentuk, di situ ada peternaknya, ada off-takernya, ada industri juga yang bergerak di bidang pengolahan susu tadi bisa tetap berjalan Pak Menteri. Nah, maka di RDP berikutnya kami ingin mendapatkan informasi dari Bapak, apa langkah yang dilakukan Kementerian Koperasi untuk menyelamatkan teman-teman di Boyolali ini Pak. Kemudian soal digitalisasi koperasi, kami sangat senang melihat paparan Bapak tadi Pak, soal salah satu langkah dari Kementerian Koperasi adalah digitalisasi. Betul Pak, bahwa hari ini rakyat kita, Gen Z, generasi milenial, Gen Alpha, mereka lebih senang minjem duit di pinjol Pak. Padahal kita tahu bahwa ternyata di Renstra yang saya baca, 50% koperasi kita itu bergerak di dunia pinjam meminjam. Tapi anak-anak muda tidak suka minjem ke sana karena ternyata di pinjol tidak ada kolateral atau tidak perlu ada jaminan, juga accessible, bisa diakses dari HP-nya. Maka ke depan kami berharap Kementerian Koperasi
untuk menginisiasi bagaimana koperasi-koperasi kita ini bisa bergerak di sektor digital juga Pak. Tapi jangan lupa, cybernya harus tetap dijaga agar bagaimana ke depan uang yang mereka taruh di koperasi bisa tetap dapat dipertanggungjawabkan. Terus kemudian Pak Budiari, Bapak adalah salah satu menteri di periode kemarin yang mendampingin Apple untuk bertemu Presiden Prabowo, betul nggak Pak? Nah, kemarin sedang ramai soal bagaimana Apple gagal investasi di Indonesia karena mereka minta tax holiday 50 tahun. Yang kemudian setelah ramai itu ternyata kemudian Apple menanggapinya dengan akan memberikan 10 juta investasi di Indonesia yang kalau saya jumlahkan hanya 157 miliar. Ini kan kacang, Pak. Kita ini bukan monyet yang harus dapat investasi sekecil itu begitu. Kalau memang main-main seperti itu sudah batalkan saja itu, Pak. Itu bukan hanya menghina bangsa kita, Pak. Itu menganggap kita ini orang dungu, bangsa yang tidak berpendidikan yang bisa dibodohin oleh mereka, Pak. Nah, maka harapan kami Pak Menteri, koperasi di sini kita minta bukan hanya bergerak di sektor pertanian, peternakan, dan simpan meminjam, tapi bagaimana kita bisa berdikari di soal teknologi, Pak. Kita bisa belajar dari China yang hari ini sudah bisa memproduksi handphone sendiri. Bahkan mereka ketika diblok sama Google, Google tidak boleh masuk ke sana, GPS tidak boleh masuk ke sana, apakah kemudian China gulung tikar? Tidak. Sekarang mereka bisa menciptakan aplikasi sendiri, bisa punya Google sendiri di negaranya. Maka kita juga berangkat dari semangat ini, semangat yang sudah dilecehkan oleh namanya Apple ini Pak, kita bisa menciptakan koperasi-koperasi itu bisa bikin namanya handphone lokal Pak. Apakah tidak bisa? Bisa saja Pak. Kalau negara kita punya ambil peran memblok bagaimana handphone dari luar negeri tidak boleh lagi masuk ke Indonesia. Karena Presiden Prabowo kita lihat punya semangat untuk bagaimana melokalisasi. Wong kendaraan saja bisa, maung saja bisa, masa handphone aja kita tidak bisa, kan begitu Pak. Nah harapan kami itu bisa dilakukan. Tapi kemudian Pak kalau baca soal ramai-ramai Apple tadi, ada ini komentar netizen yang menarik Pak. Yaitu soal, wah Pak Mufti, kita ini bukan hanya dilecehkan oleh Apple. Ada orang bangsa kita yang melecehkan kita sendiri Pak, yaitu Fufu Fafa katanya mereka Pak. Nah mohon maaf Pak Menteri kan pernah di Komdigi Pak ya. Kami ingin tanyakan Pak, agar ini simbol bangsa ini tidak dilecehkan terus-terusan sama netizen kita Pak. Saya kan juga nggak terima Pak, ini orang simbol bangsa kita ini dilecehkan oleh netizen. Maka kami ingin tanya kepada Pak Menteri, yang katanya Fufu Fafa itu sebenarnya bukan yang dituduhkan oleh netizen ini Pak. Nah maka sebagai bentuk pengabdian Bapak kepada negara, agar kegalauan rakyat ini bisa kemudian tidak terus-terusan terjadi, kami ingin diungkap di tempat ini sebenarnya yang Bapak sampaikan Fufu Fafa itu bukan si yang dituduhkan oleh netizen tadi, sebenarnya siapa Pak? Agar ini biar segera selesai, agar para pemimpin bangsa ini bisa fokus bekerja sesuai dengan tupoksinya Pak. Nah terus kemudian yang terakhir soal judol Pak. Soal judol masih terkait dengan tadi pinjol Pak, yang saya sampaikan bahwa pinjol ini lingkaran setan dengan judol Pak. Yang ternyata setelah usut punya usut, ternyata banyak sekali orang yang terjerat yang mereka bergerak di bisnis judol ini ternyata orang-orang terdekat Pak Budi Ari begitu Pak, di Kementerian Komdigi di periode sebelumnya. Nah maka ini mohon diklarifikasi di tempat ini Pak, karena sampean tahu bahwa judol ini dampaknya luar biasa Pak. Bukan hanya merusak hubungan berbangsa, tapi bagaimana rakyat kita ini sekarang sudah kehilangan jiwa kemanusiaannya Pak, orang yang terjerat judol ini Pak, yang mereka bahkan membunuh istrinya, kemudian menjual anaknya, bunuh diri dan sebagainya. Nah maka harapan kami hal ini bisa diselesaikan untuk bagaimana mengklarifikasi itu, yang kemudian kita bisa fokus untuk bagaimana Kementerian Koperasi ke depan bisa lebih baik. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.